Kami mengucapkan salam Bapak Ibu. Pada hari ini kita boleh beribadah. Hari ini adalah hari yang istimewa Bapak Ibu, bukan hari yang seperti ibadah kita yang biasanya, tetapi hari ini kita beribadah karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu yang berada di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga menyediakan keselamatan, menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya bagi Dia. Amin. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami masih beroleh kesempatan Tuhan untuk kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan, untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan. Kau menyediakan keselamatan bagi kami. Kau menyediakan Tuhan Yesus tempat yang baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap kami. Inilah yang menjadi sukacita bagi setiap kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan mengurapi setiap kami. Memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Yang akan menghibur dan menguatkan kami. Memimpin kami di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih ya Bapa yang baik. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kau Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang
Roh Kudus bersama dengan umat-Mu saat ini. Haleluya. Kami mau menikmati indahnya bersama dengan-Mu ya Tuhan. Bersama dengan kami bernyanyi, memuji dan menyembah Layang Hidup. Kami angkat tangan kami, Tuhan, ya Allah yang kami rindukan. Roh Kudus yang manis dan lembut. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh indah hadirat-Mu Bapa di tempat ini. Sungguh indah hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ralabayar, 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 ralabayar. Hadirat-Mu Tuhan.
melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan Engkau saat ini, Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami, memberikan penghiburan Tuhan, bahkan menuntun kami Tuhan Yesus. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Jesus, fill me again kami ya Tuhan of your Spirit. Lord, I'm crying. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami perlu Engkau Roh Kudus.
Gerejamu perlu Engkau Roh Kudus. Kota kami perlu Roh Kudus. Negeri kami perlu Engkau Roh Kudus. Roh yang menolong kami. Roh penghibur. Roh yang memberikan damai sejahtera. Roh yang menuntun setiap langkah kami. Musim demi musim yang kami lalui. Kami mau katakan, kami bisa, kami mampu bersama Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami mampu menjalani musim demi musim kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika pada hari ini kami merayakan kenaikan Yesus, Engkau naik untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih, karya-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang setia, sehingga Tuhan, Engkau dapati kami menjadi pribadi yang setia. Dikala Engkau datang untuk menjemput kami di awan-awan permai, Engkau menjumpai kami setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan hari ini Tuhan bersama dengan umat-Mu di tempat ini, bahkan seluruh umat-Mu yang ada di rumah, kami bersepakat Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami untuk kembali beribadah ke tempat kudus-Mu. Kami mau bersepakat Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kami percaya badai pasti berlalu dan kami akan kembali bersukacita menyembah Engkau di tempat kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu-Mu yang terbaik Bapa. Walaupun kadang kami sulit untuk mengerti, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang terbaik di dalam badai yang sedang terjadi. Berjalanlah bersama dengan umat-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami tidak pernah jatuh tergeletak, tapi kami tetap teguh berjalan bersama dengan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan seluruh umat-Mu yang saat ini menonton ibadah online ini. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Yang bersedih Engkau yang menghiburkan, yang lemah Tuhan Engkau memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sama, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega yang selalu ada bersama dengan kami. Kami akan keluar sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang bersama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa untuk kota kami, kota Tarutung. Tuhan, kami berdoa dan bersepakat, damai sejahtera Tuhan sentosamu, kemakmuran-Mu itu ada bersama kami atas kota kami yang kami kasih, kota Tarutung. Penyertaan Tuhan sempurna atas kota kami Tuhan, bahkan seluruh Tapanuli Utara. Diberkatilah pemerintahan kami, diberkati masyarakatnya, diberkati desa-desa kecamatan Tuhan. Kami percaya kota kami, kabupaten kami Tapanuli Utara aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan negeri kami Indonesia, kami tetap berdoa, pulihkan negeri kami Tuhan, pulihkan kesehatannya, pulihkan keamanannya, pulihkan ekonominya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memulihkan negeri kami Indonesia. Damai sejahtera-Mu, sentosa-Mu, kemakmuran tercurah atas negeri kami Indonesia. Diberkatilah pemerintahan kami ya Tuhan, diberkati seluruh masyarakatnya, diberkati daratan, diberkati airnya, udaranya diberkati. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hamba-hamba-Mu kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, Bapak Niko yang ada di Jakarta, buat Bapak Bambang Yonan yang ada di Medan,
Bapak Edi Prayeno juga yang ada di Medan, beserta hamba-Mu yang kami kasih di tempat ini, Bapak Gembala kami, Bapak Gunawan Panggabean. Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini. Diberkatilah hamba-Mu dengan berkat yang terbaik, berkat yang termanis daripada Tuhan, berkat kesehatan, urapan-Mu lebih lagi atas hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh keluarga daripada hamba-hamba-Mu. Kami percaya mereka aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau lembut, Engkau panjang sabar atas setiap daripada kami umat-umat-Mu. Dan kami percaya sepanjang hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi beri tempat yang maha tinggi. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah sudah merasakan sukacita yang daripada Tuhan, amin. Sebab kekuatan kita, sebab di dalam Tuhan adalah sukacita yang berlimpah-limpah. Itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, amin. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tak pernah kami ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami akan terus memuji-muji-Mu.
Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan tuntun bukan berjalan, dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan tuntun kami akan percaya Tuhan, dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan kami percaya tangan kanan-Mu yang begitu kuat menuntun dan memegang setiap kami, menuntun kami di dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat kekuatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka hati kami Tuhan, lewat firman-Mu yang akan berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Kami senantiasa mengucap syukur Bapa atas segala perbuatan-Mu yang ajaib yang dapat kami rasakan hingga pada saat hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk masuk dalam sukacita besar, untuk merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Ada pengharapan yang besar yang Tuhan janjikan bagi setiap kami, di mana Engkau merindukan kami untuk boleh ada bersama-sama dengan Engkau di kerajaan-Mu yang kekal. Untuk itu Tuhan selalu ajari kami, untuk kami tetap boleh mempersiapkan diri sebagai seorang mempelai Kristus, untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam tahta kemuliaan. Berikan kami Tuhan pemahaman yang sempurna atas segala janji firman-Mu
untuk kami boleh diberkati dan disempurnakan. Terima kasih jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ini. Berbicaralah Engkau Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Bahkan Engkau akan mengingatkan kami untuk sesuatu hal yang penting, bahkan yang terpenting, untuk kami selalu dibaharui dan disempurnakan oleh karena firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam perayaan Hari Besar Kristen yang keempat dari 5 perayaan besar yang selalu diingatkan oleh Tuhan untuk dirayakan oleh gerejanya. Di bulan Desember kita merayakan perayaan Natal, kemudian di bulan 4 yang lalu kita merayakan Hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian hari kebangkitannya dari kubur, dan dilanjutkan hari ini yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan 10 hari ke depan kita akan masuk dalam perayaan pencurahan Roh Kudus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan sesuatu pengertian, pemahaman yang benar, hakikat daripada perayaan kenaikan Tuhan Yesus, mari kita buka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang kita tangkap, yang mau kita pahami lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan tadi di ayat 2 bahwa dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Sebuah pengharapan yang sangat mulia yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang pertama sekali kita lihat di sini menyediakan tempat yang kekal bagi saudara dan saya. Ada suatu kerinduan yang teramat besar di hati Tuhan untuk selalu ada bersama dengan kita. Dia telah datang menjenguk kita ke permukaan bumi ini, mengulurkan tangan dengan kasih karunia untuk membebaskan kita dari dosa dan kejahatan kita, yang kemudian kita dikuduskan lewat namanya, lewat pengorbanannya, dan kita telah memperoleh tiket kembali untuk menuju sorga yang kekal, di mana dulunya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di dalam Firdaus. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana kasih Tuhan dan kerinduan hati Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Yang kalau mungkin di satu sisi masyarakat atau manusia atau kita ini, jemaat Tuhan, kita juga merindukan hal yang sama untuk ada tetap bersama dengan Tuhan. Dan kerinduan yang teramat besar yang lebih luar biasa itu juga ada di hati Tuhan, bukan hanya di hati kita masing-masing. Kemudian bagian yang kedua dikatakan dia akan datang kembali. Nah ini peristiwa Maranatha dan pasti akan terjadi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada. Penekanan atas kerinduan hati Tuhan untuk boleh ada tetap bersama dengan saudara dan saya, itu dimanifestasikan lewat kehadirannya di hari-hari terakhir untuk menjemput setiap kita. Betapa senangnya Tuhan ketika dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya.
Kemudian dengan penuh kerinduan, setelah ribuan tahun bumi ini ditinggalkan, dia hadir lagi di permukaan bumi ini untuk menjemput saudara dan saya. Bahkan membangkitkan orang-orang yang mati pendahulu kita. Yang kemudian kita akan dibawa ke awan-awan permai. Itu adalah suatu kebanggaan bagi Tuhan dan itu suatu kehormatan bagi setiap kita. Nah, hal yang ketiga, cara ringkas kita akan sampaikan pada saat ini, yaitu memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan tahu persis sampai seberapa jauh kemampuan manusia itu untuk boleh mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan supaya dia layak untuk masuk di dalam rumah atau tempat yang disediakan oleh Bapa di sorga. Tuhan tahu persis sampai seberapa mampu manusia itu untuk boleh menguasai dirinya, untuk boleh mengendalikan seluruh kehendak duniawinya. Sehingga untuk menolak segala pekerjaan iblis yang bekerja melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, maka Tuhan memberikan sebuah pertolongan, memberikan bantuan, support bagi saudara dan saya yang disebut dengan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Pribadi Yesus yang ketiga, pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, akan ada di hati dan di jiwa, bahkan di keluarga kita masing-masing. Sehingga di ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan. Namun untuk selama-lamanya berbicara ketidakterbatasan yang dimiliki oleh Tuhan akan diberikan bagi saudara dan saya. Nah, hal yang keempat yang perlu kita pahami makna atau hakikat daripada kenaikan Yesus Kristus itu meninggalkan damai sejahtera. Dia pergi, dia terangkat ke surga, tapi bukan pergi dengan begitu saja. Ada sesuatu yang dititipkan, ada sesuatu yang ditinggalkan bagi hidup manusia. Yang mungkin ketika seorang sahabat kita pergi ke tempat yang jauh, mungkin kita butuh suatu bentuk kenang-kenangan untuk selalu kita mengingat mereka. Dan ini yang diberikan oleh Tuhan pada saat dia mau naik ke surga. Dikatakan dia meninggalkan damai sejahtera. Nah, di ayat 27 dalam Yohanes 14 ini dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tahu persis keadaan kita manakala kita sebagai manusia biasa di dunia ini. Ada banyak hal yang menakutkan kita. Ada banyak hal yang mencoba mengintimidasi kehidupan kita. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah pergumulan yang harus kita hadapi. Yang sering membuat kita merasa tawar hati. Sering membuat kita khawatir, gelisah, bahkan takut. Bahkan melarikan diri dari kenyataan-kenyataan yang harus kita hadapi. Namun Tuhan menganugerahkan suatu bentuk pertolongan melalui Roh Kudus, yaitu menaruhkan damai sejahtera di hatimu dan di hatiku. Nah, kita bisa kekurangan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia ini. Kita mungkin mengalami kekurangan masalah kesehatan, kekurangan secara material, bahkan kekurangan dalam banyak hal. Tetapi perbedaan orang yang benar-benar mengerti, memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya, itu pasti akan tetap memiliki rasa damai sejahtera. Tidak gelisah, tidak takut dan tidak khawatir. Ada banyak orang di luar sana ketika ada masalah dia bingung. Bahkan dia akan menempuh jalan-jalan yang sesat untuk keluar dari permasalahannya. Akan tetapi kita sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan meninggalkan apa yang disebut dengan damai sejahtera sebelum dia menaik ke sorga, saudaraku, maka itu telah diberikan kian kepada setiap kita. Sehingga bukan kaya miskin, hina atau mulia menjadi tolok ukur daripada kehidupan seorang yang bahagia. Tetapi manakala damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan itu tetap ada dalam dirimu dan diri saya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga damai sejahtera itu didefinisikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, coba kita bayangkan, damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang mungkin di hati kita ada rasa tidak senang, yang mungkin di pikiran kita ada kegelisahan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itulah dimeteraikan damai sejahtera itu boleh tinggal dalam hidupmu dan hidup saya. Nah, kaitan apa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan realita kehidupan kita sampai hari ini?
Kembali pertanyaan ini saya ulang, kaitan apa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus hubungannya dengan kita yang hidup sampai saat ini? Nah ternyata hidup yang kita jalani hari ini adalah hari yang penuh dengan penantian. Kita sedang menantikan rumah yang disediakan oleh Tuhan di sorga untuk selesai. Kita sedang menantikan kapan Dia datang untuk menjemput setiap kita. Kita sudah menantikan kapan itu penolong itu boleh turun dan ada dalam diri kita. Nah, kapan kita boleh merasakan damai sejahtera? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin sering muncul di pikiran kita. Tapi yang jelas, ketika janji pengharapan yang Tuhan berikan ini telah sampai kepada kita, terdengar di telinga kita, bahkan masuk di hati kita, maka ada beberapa sikap yang harus kita miliki untuk mengisi waktu penantian ini, supaya jangan penantian itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat membosankan. Filosof dunia berkata bahwa menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Nah, tetapi bagaimana supaya saya dan saudara tidak bosan dengan janji yang mungkin sampai hari ini belum tergenapi? Coba kita bayangkan bagaimana seorang Abraham menantikan janji 25 tahun. Dia sudah termakan usia, janji untuk melahirkan seorang anak bagi seorang yang telah berumur itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Tapi karena itu adalah pernyataan dan janji Tuhan, Abraham mau tidak mau dia harus tetap percaya. Pertanda bahwa dia mengenali Tuhan yang dia kasihi. Nah, kalau saudara dan saya telah terpanggil menjadi seorang Kristen, orang yang percaya, sudah barang pasti kita harus memiliki pengenalan yang sempurna. Nah, pada saat pengenalan kita sempurna kepada Yesus yang kita kasih, yang telah naik ke sorga itu, maka kita akan tetap berdiri di dalam iman yang kokoh, apapun yang terjadi yang mencoba mempengaruhi cara hidup kita. Beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tetap kuat di dalam iman. Jangan mau digoyah, jangan mau dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mungkin teramat sulit di hadapan kita. Kita tetap diinginkan oleh Tuhan memiliki kekuatan supranatural. Bukan kekuatan fisik semata-mata Bapak-Ibu Saudara. Tapi kemampuan roh yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat penolong yang diberikan, yaitu Roh Kudus. Itulah yang kita berdayakan, itulah yang diberdayakan oleh Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya. Sehingga kita memiliki kekuatan roh. Yang kalaupun secara fisik mungkin kita bisa lemah, tetapi ketika roh kita kuat Bapak Ibu Saudara, itu akan berpengaruh kepada kekuatan kita secara manusiawi. Untuk bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dikerjakan. Nah, yang menjadi perhatian kita yang ketiga itu bertahan atas setiap tawaran dunia. Sekarang dunia ini sedang menjanjikan ada banyak janji dan pengharapan. Kita hidup di tengah-tengah, di depan papan-papan reklame yang menjanjikan ini dan itu. Kita hidup dalam janji-janji kemudahan, instan dan lain sebagainya. Tapi manakala kita salah memilih atas seluruh janji yang dijanjikan oleh dunia ini, manakala kita tertarik dengan janji-janji yang ditawarkan oleh dunia ini, maka pada saat itu janji Tuhan itu menjadi hal yang kedua, atau bukan menjadi sasaran lagi dalam diri kita. Nah, hal yang berikut dikatakan bahwa untuk kita menjadi perhatian kita, kita harus mampu mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Nah, musuh terbesar dari seseorang manusia adalah keinginannya. Kalau mungkin kita menghadapi musuh dari luar, itu mungkin kita bisa menghadapinya dengan memperkuat kita punya pertahanan. Tapi pada saat musuh itu muncul dalam diri kita, dari pikiran kita, dari hati kita, ini teramat susah untuk bisa dikalahkan. Sehingga Tuhan mengajarkan kita untuk mendamaikan pikiran kita dengan hati kita. Tuhan telah menaruhkan dirinya menjadi baitnya, itu tubuh saudara dan saya, di hatimu. Tapi pada saat dimana pikiranmu itu berkelana ke sana kemari, maka pada saat itu dia meninggalkan habitat awalnya sebagai makhluk surgawi, sehingga kekuatan supranaturalnya itu bisa hilang. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di akhir zaman ini, beritakanlah kabar baiknya Tuhan. Nah, ini menjadi kesimpulan. Untuk apa hal-hal itu disediakan oleh Tuhan bagi kita? Untuk apa Tuhan menyediakan tempat bagi saudara? Untuk apa Tuhan datang menjemput setiap kita? Untuk apa Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita? Untuk apa Tuhan meninggalkan damai sejahtera bagi saudara dan saya? Hanya satu tujuannya, hanya satu kepentingan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu beritakan kabar baiknya Tuhan bagi orang lain. Di Injil Matius 28 ayat 19-20 itu amanat agung.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, yaitu tempat yang disediakan di sorga, menantikan Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita, untuk bisa tetap tinggal dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita harus aktif untuk melakukan sebuah tugas dan tanggung jawab, yaitu memberitakan kabar baiknya Tuhan kepada orang lain, saudara. Nah, jadi kalau kita memang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kalau memang penolong itu telah hadir dalam dirimu, dalam diriku, maka mari kita praktekkan, kita implementasikan Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh bangkit menjadi saksi Kristus, untuk kita mampu memberitakan kerajaan Allah, untuk boleh mengingatkan dunia ini akan sesuatu hal yang terpenting, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, yang dimana kelak kita akan boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Ada sebuah kisah nyata dari seorang hamba Tuhan, Bapak Saudara. Si pria ini pernah dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang sangat kritis. Dia terjatuh dari sebuah bangunan setinggi 12 meter. Nah, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat dia di rumah sakit, dia sangat menderita. Seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Dan sama sekali dia tidak terpikir lagi bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya. Karena menurut dia, saya rajin ke gereja, saya banyak melakukan perbuatan amal, toh bencana atau peristiwa ini harus saya alami. Nah, ketika dia terbaring di rumah sakit, ada seorang lagi pasien terbaring di sampingnya, seorang laki-laki. Kemudian suatu saat si istri laki-laki pasien yang di sampingnya itu datang menjenguk dia dan berbicara kepada dia. Kemudian dia berkata kepada laki-laki ini, "Suamiku baru saja menceritakan apa yang kau alami. Katanya, kami percaya Allah menyelamatkan hidupmu karena Dia ingin memakai dirimu. Kami selalu berdoa untukmu." Nah, suatu kata-kata yang sangat begitu luar biasa yang disampaikan oleh istri itu, tetangganya yang sakit di sebelahnya itu datang menjenguk dia dengan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Nah, dia berkata, "Kami percaya kepada Tuhan akan menyelamatkan hidupmu. Karena Tuhan ingin memakai engkau. Kami selalu berdoa untukmu." Kemudian si pasien, si laki-laki ini sangat begitu terenyuh, saudaraku. Dia terpana, bahkan dia terharu. Selama ini dia rajin berbakti di gereja, tapi tidak pernah terbayang di pikirannya bahwa Tuhan itu ingin turut campur tangan dalam perjalanan kehidupannya. Dia baru menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Nah, hal ini membuat si pasien itu merasakan ada suatu kabar baik yang diberikan oleh istri tetangganya ini. Dan perkataan wanita itu mengarahkan dia kepada juru selamat yang selama ini hanya sekedar didengar dengan telinganya, tapi tidak pernah dikenal secara pribadi. Nah, inilah yang mengawali perjalanan hamba Tuhan ini menjadi seorang pelayan dalam kerajaan Allah. Ini sudah bentuk kabar baik, ini suatu bentuk memberitakan Injil, ini suatu bentuk pendekatan surgawi yang dilakukan oleh seorang wanita kepada seorang yang sedang sakit. Jadi Tuhan tidak menuntut kita untuk selalu menghafal banyak ayat Alkitab untuk kita sampaikan kepada orang lain. Tapi mari kita buktikan bahwa Alkitab itu ada dalam gerak langkah bahasa tubuh kita, hati kita, perasaan kita untuk boleh dibaca oleh banyak orang. Sehingga mereka juga akan mengalami jamahan Tuhan. Sehingga kalau tugas saudara dan saya menantikan kita akan diangkat ke sorga, tugas saudara dan saya dalam hal menantikan di mana bangunan tempat di mana kita ada nantinya di sorga. Mari kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Ulurkan tangan dengan sentuhan kasih-Mu kepada mereka. Sebab ketika kita mengulurkan tangan kepada mereka, kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyentuh aspek kehidupan mereka yang paling-paling mendalam. Nah, sehingga si laki-laki ini mensyukuri peristiwa yang dia alami, saudaraku. Nah, di mana seorang wanita menjadi saksi yang penuh kasih, menunjukkan satu kepedulian, menyaksikan kasih Allah dengan nyata pada seorang yang belum dikenalnya.
Nah, kita tidak diarahkan oleh Tuhan untuk hanya bicara tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi justru seluruh makhluk di bumi ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita tidak dibatasi oleh ruang dan keadaan untuk kita menyampaikan pesan ini. Sehingga kenapa gereja dituntut oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Itu berbicara tentang bagaimana kabar baik kerajaan Allah itu telah datang di tengah-tengah mereka. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, coba dalam masa pandemi corona hari-hari ini, saudara. Orang begitu banyak untuk mendharma baktikan hidupnya, untuk menolong, mengulurkan tangan, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Secara spontan masyarakat itu diajar, jiwa-jiwa itu diajar untuk mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Yang mungkin selama ini tidak pernah ada terbesit di pikirannya. Mungkin selama ini tidak ada di hatinya. Tapi melalui perjalanan hidup yang terjadi hari-hari ini, diingatkan oleh Tuhan, disentuh dengan kasih untuk kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita percaya bahwa tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Ini peristiwa yang terjadi melanda bumi ini bukan sekedar peristiwa yang kebetulan. Tapi di dalamnya ada suatu tersimpan. Itu rencana daripada Tuhan itu sendiri. Bagaimana seseorang yang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan. Bagaimana seseorang dapat merasakan kasih Tuhan kalau dia tidak dapat dirasakan oleh orang lain bahwa dalam dirinya ada tinggal Tuhan, saudaraku. Nah, jadi ini hanya bisa kita kerjakan semata-mata bukan atas dasar kemampuan kita, intelektual kita atau harta yang kita miliki. Tapi oleh karena ada Roh Kudus yang berbicara di hati kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Bahkan Roh Kudus akan menuntun jalan-jalan berkat apa yang harus kita salurkan. Jadi kita berkarya bukan oleh karena kemampuan kita, tapi karya Roh Kudus yang sedang bekerja dalam diri kita. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu ingin melakukan sesuatu melalui saudara dan saya. Sehingga kembali saya ingatkan bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan hari-hari ini bagi setiap kita di dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudara dan saya telah dianugerahkan, dipercayakan untuk melaksanakan sebuah tugas, untuk menyampaikan pesan kabar baik bagi banyak orang. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat tindakan, perkataan, bahkan tingkah laku bahasa tubuh kita hendaklah bisa dibaca oleh banyak orang. Ada suatu janji Tuhan yang dituliskan dalam kitab Zakaria pasal ketiga ayat ke-7. Di Zakaria 3 ayat ke-7 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Suatu hal yang sangat luar biasa Tuhan janjikan bagi setiap kita. Ketika kita menuruti jalan yang dikasih tunjuk oleh Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab dan melakukan tugas yang dipercayakan bagi saudara dan saya. Maka dikatakan di sini, engkau akan memerintah di rumahku. Nah, kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui kitab Zakaria ini, saudara? Memerintah di rumahku katanya. Itu hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Berbicara tentang dasar atau standar hidup, dasar hidup orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan, mendapatkan kuasa dari Tuhan, menjadi seorang pemimpin di rumahnya Tuhan, memerintah di rumahnya Tuhan, karena kita telah masuk dalam standarnya yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita. Nah, kemudian Tuhan berkata di sini dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita tidak menuruti jalan Tuhan, tidak menuruti perintahnya, berarti kita tidak mengenal Tuhan sama sekali. Bagaimana saya bisa menghampiri Tuhan di rumahnya kalau saya tidak mengenal pemilik rumah tersebut? Tapi manakala saya menjadi seorang yang sangat dan sangat dikenal oleh pemilik rumah itu, maka suatu saat dia akan memberikan mandat kepada saya untuk memerintah di rumahnya. Itu suatu kehormatan yang Tuhan janjikan bagi orang yang benar-benar melakukan perintah Tuhan. Nah, melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, tugas apa yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kita, itu panggilan sebagai saksi untuk memberitakan kabar baiknya dengan setia. Nah, itu tugas dan tanggung jawab yang ditagih oleh Tuhan manakala dia datang untuk kedua kali. Kemudian dikatakan di sini,
mengurus pelataranku. Pelataran Tuhan perlu dijaga terhadap kenajisan. Tuhan mengajak kita untuk menghampiri Tuhan lewat kekudusan, lewat perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan yang benar, jujur di hadapannya, untuk kita layak meletakkan korban persembahan kita di altarnya Tuhan. Sehingga manakala sudah ada standar kekudusan itu dalam diri seseorang, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk ada melayani di rumahnya. Bahkan lebih lanjut dikatakan mereka masuk ke antara orang yang berdiri melayani. Nah, ini berbicara tentang sorga, saudara. Dan kita dikatakan masuk ke antara mereka yang berdiri melayani. Siapa yang melayani di kerajaan sorga? Yaitu malaikat. Coba saudara bayangkan ketika kita menuruti petunjuk Tuhan, melakukan tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, maka kita memiliki mandat untuk boleh masuk di pelatarannya Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama dengan para malaikat sorgawi. Itu berbicara tentang bagaimana kita telah menyatu dengan kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya hari-hari ini gereja diinginkan oleh Tuhan untuk masuk dalam panggilannya, yaitu mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan beri lewat Alkitab ini, bahkan melaksanakan tugas panggilan bagi gereja pada saat ini, yaitu memberitakan amanat agung. Tema gereja kita, Gereja Betel Indonesia, Bapak Saudara, menuntaskan amanat agung. Karena inilah sikap gereja kita, inilah sikap orang-orang benar, inilah sikap orang-orang Kristen untuk mengantisipasi kapan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kami lakukan untuk menyambut kedatangannya, supaya kita, saudara dan saya, memperoleh tempat yang disediakan oleh Yesus bagi kita. Jadi jangan sekali-kali kita hanya larut dalam perayaan, kita larut dalam peringatan-peringatan hari besar kekristenan. Justru di sisi lain saya sering berkata bahwa kita bukan hanya sekedar memperingati, tapi hari ini kita sedang diperingatkan oleh Tuhan bahwa Dia telah naik untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya, yang kemudian Dia akan datang untuk menjemput setiap kita untuk ditempatkan di sorga yang kekal. Namun suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan, tetap kerjakan keselamatanmu. Jangan sekali-sekali mimpi dengan pengharapan tanpa ada upaya untuk bisa kita lakukan. Jangan kita responi setiap janji yang disampaikan oleh Tuhan tanpa ada suatu tindakan yang harus kita lakukan. Ingat, ketika kita masih hidup sampai hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan bagi saudara dan saya untuk melakukan tugas-tugas yang dipercayakan, yaitu untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang akan sampai ke ujung-ujung dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa atas segala rencanamu yang indah bagi gerejamu, bagi setiap kami umat pilihan, di mana Tuhan menuntun kami untuk semakin serius di dalam meresponi waktu-waktu yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati. Kami tahu Tuhan bahwa kami lemah, tapi justru Engkau telah berjanji untuk memberikan Roh Kudus-Mu sebagai penolong bagi kami. Untuk itu Tuhan, izinkan kami menjadi wadah tempat di mana Engkau akan mencurahkan anggur-Mu, yaitu pertolongan-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Sehingga kami bukan hanya sekedar umat beragama, sekedar melakukan ritual-ritual agamawi kami, tapi kami ingin melihat hal-hal yang pokok daripada panggilan Kristus bagi kami, bahwa panggilan-Mu hanya untuk suatu hal, untuk kami boleh ada di sorga bersama-sama dengan Engkau. Izinkan kami Tuhan menghampiri Engkau dengan berbagai keterbatasan kami, untuk kami dapat melihat bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Sempurna, akan menuntun kami kepada kesempurnaan yang abadi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi iman kami, ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan ke gereja ataupun melalui rekening yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, pengumuman kita, ibadah kita akan berlangsung kembali untuk hari Minggu tanggal 23. Tanggal 23 kita akan kembali melaksanakan ibadah on air kita Bapak Ibu, bahkan streaming
Hari Minggu ibadah seperti biasa di jam yang biasa pada pukul 10 WIB pagi. Demikian pengumuman kita, Bapak Ibu, jangan sampai dilewatkan ibadah untuk hari Minggu kita. Mari kita akan berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dalam peluang daerahku, dan doamu tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sedih dan dosa kita Tidak menimpa aku. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Berkat persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Salam, Tuhan Yesus memberkati.